Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi. Ibu Sri Hardianti SH yang terhormat selaku Direktur Utama PT Abadi Jaya, serta karyawan dan karyawati perusahaan yang saya banggakan. Sebelum kita mulai acara rapat pada pagi hari ini, marilah berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Tidak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, karena memberikan berkah dan kesehatan. Berkat Tuhan kita dapat menghadiri acara rapat pada pagi hari ini tanpa ada halangan dan masalah yang menghambat sehingga tepat waktu. Rapat kali ini akan membahas mengenai permasalahan yang menyebabkan produksi kita menurun. Saya sebagai pembawa acara rapat hendak membacakan susunan acara yang berlangsung selama beberapa jam ke depan. Yang pertama adalah pembukaan yang ditanggung-jawabi oleh saya, MC. Dan yang kedua adalah sambutan dirut yang ditanggung-jawabi oleh Direktur Utama, Ibu Ivo Sri Hardianti. Yang ketiga adalah sambutan manajer yang ditanggung-jawabi oleh manajer PT Abadi Jaya, Ibu Bonauli. Dan yang keempat adalah mengevaluasi pelaksanaan kinerja selama masa pandemi yang ditanggung-jawabi oleh Ibu Manajer Bonauli. Yang kelima adalah laporan penjualan yang ditanggung-jawabi oleh Kepala Divisi Pemasaran, yaitu Ibu Ajeng. Yang keenam adalah laporan bagian keuangan yang ditanggung-jawabi oleh Kepala Divisi Bagian Keuangan, yaitu Ibu Elvira. Yang ketujuh adalah sosialisasi dan koordinasi yang ditanggung-jawabi oleh Kepala Divisi Bagian Personalia, Ibu Triani. Yang ke-8 adalah strategi pengembangan yang ditanggung-jawabi oleh Kepala Divisi SDM, yaitu Ibu Agnes. Yang 10 ada Tibrik yang ditanggung-jawabi oleh saya sendiri, MC. Yang ke-10 adalah pembahasan dan tanya jawab yang ditanggung-jawabi oleh Direktur Utama Purchasing Nita, Ibu Nita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup yang ditanggung-jawabi oleh saya sendiri. Baiklah, untuk memulai rapat pada pagi hari ini, selaku Direktur Utama Ibu Sri Hardianti untuk membuka rapat ini. Kepada Ibu Sri Hardianti saya persilahkan. Terima kasih Sekretaris. Ada baiknya kita memulai rapat ini. Dengan ini rapat saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para manajer dan peserta rapat yang telah hadir pada rapat hari ini. Sesuai dengan agenda rapat kita, yaitu mempertahankan kinerja perusahaan di masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini Indonesia sedang dilanda virus COVID-19 yang menyebabkan beberapa sektor lumpuh, khususnya sektor bisnis retail, dan turut dirasakan pula oleh manajemen perusahaan kita, yaitu PT Abadi Jaya. Seperti yang kita ketahui, perusahaan kita bergerak di bisnis retail, yang dimana perusahaan kita menjual berbagai jenis kebutuhan, mulai dari fashion, produk kecantikan, serta berbagai produk kebutuhan rumah tangga. Nah, tujuan rapat kita ini untuk membahas dan mencari solusi atas masalah perusahaan yang kita hadapi dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, saya persilakan kepada General Manager kita untuk memaparkan kinerja perusahaan 6 bulan terakhir kita ini. Kepada General Manager, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ivo. Baik, saya akan memaparkan mengenai evaluasi pelaksanaan kinerja perusahaan selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan kita memiliki beberapa visi misi untuk setahun ini. Namun semuanya terhalang dan tidak dapat berjalan dengan baik akibat pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu berkurangnya kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan berkurangnya konsumen yang membeli produk dari perusahaan kita. Dan ini berpengaruh besar terhadap keuangan perusahaan dalam membayar gaji karyawan. Yang kedua, yaitu berkurangnya jumlah pendapatan perusahaan yang signifikan akibat berkurangnya jumlah penjualan. Saat ini kita dapat melihat bahwa penjualan perusahaan kita mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan konsumen kita.
Untuk lebih jelasnya mengenai laporan keuangan, akan saya serahkan kepada bagian penjualan Ibu Ajeng Silmi. Terima kasih kepada Ibu General Manager. Saya selaku Divisi Penjualan akan memaparkan hasil penjualan selama 6 bulan terakhir. Pada tahun 2021 ini, PT Abadi Jaya mengalami penurunan permintaan pasar sekitar 45%. Kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan pasar hari demi hari terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pandemi yang semakin hari semakin bertambah. Seperti yang dipaparkan pada laporan penjualan, pada bulan Januari, penjualan kita mendapat sekitar 80%, kemudian di bulan Februari turun menjadi 75%, kemudian di bulan Maret turun menjadi 65%, dan di bulan April menjadi 60%, kemudian di bulan Mei menjadi 45%, dan di bulan Juni menjadi 35%. Jadi total penurunan penjualan selama 6 bulan terakhir adalah 45%. Sekian laporan penjualan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada dua laporan sebelumnya. Untuk mendukung laporan sebelumnya, saya persilakan kepada Divisi Keuangan untuk memaparkan laporan keuangan perusahaan kita untuk 6 bulan terakhir. Kepada Divisi Keuangan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ivo. Baik, saya di sini selaku Divisi Keuangan yang akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan PT Abadi Jaya. Di sini saya akan menjelaskan kondisi keuangan pada 6 bulan terakhir, yaitu di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, yang dimana perusahaan kita mengalami penurunan omset. Di bulan Januari, jumlah pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 80%. Di bulan berikutnya, pada bulan Februari, jumlah pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 75%. Di bulan berikutnya, pada bulan Maret, jumlah pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 65%. Di bulan berikutnya, pada bulan April, jumlah pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 60%. Di bulan Mei, jumlah pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 45%. Dan terakhir, di bulan Juni, jumlah pendapatan yang kita dapat dari penjualan tersebut adalah 35%. Jadi, total pendapatan dari penjualan dari perusahaan kita adalah 40%. Kemudian, saya akan menjelaskan rata-rata pendapatan 6 bulan sebelumnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember di tahun 2020 adalah 300 juta. Jadi, pendapatan 6 bulan pada bulan terakhir di tahun 2021 adalah di bulan Januari kita mendapatkan rata-rata pendapatan sebesar 240 juta dan mengalami penurunan sekitar 60 juta. Di bulan Februari kita mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar 225 juta dan mengalami penurunan sebesar 75 juta. Di bulan Maret, kita mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar 195 juta dan mengalami penurunan sebesar 105 juta. Di bulan April, kita mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar 180 juta dan kita mengalami penurunan sebesar 120 juta. Pada bulan Mei, kita mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar 135 juta dan mengalami penurunan sebesar 165 juta. Dan terakhir, pada bulan Juni, kita mendapatkan rata-rata pendapatan sekitar 105 juta dan kita mengalami penurunan sebesar 195 juta. Sekian dari saya, laporan keuangan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk laporan 3 laporan sebelumnya. Dari 3 laporan sebelumnya dapat kita lihat perusahaan kita mengalami penurunan penjualan sekitar 45% dan berimbas kepada pendapatan perusahaan kita.
Sebelum kita membahas tentang strategi atau langkah apa yang akan kita ambil untuk menstabilkan atau mengembalikan keuangan perusahaan kita, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu sosialisasi peningkatan penjualan yang akan dipaparkan oleh divisi personalia. Kepada divisi personalia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Direktur yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai divisi personalia. Di sini saya akan lanjutkan dengan sosialisasi meningkatkan penjualan di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke materi sosialisasi, sebaiknya kita mengingat kembali apa sih visi dan misi PT Abadi Jaya. Nah, visi dan misi PT Abadi Jaya yaitu satu, visi, menjadikan PT Abadi Jaya sebagai bisnis retail utama pilihan konsumen. Sedangkan misinya yaitu konsisten menawarkan berbagai macam produk bernilai tepat guna dengan pelayanan tepat terbaik guna meningkatkan kualitas dan gaya hidup konsumen. Baiklah, itulah visi dan misi. Sekarang kita masuk ke materi sosialisasi yang pertama. Yang pertama yaitu adalah hormati dan perkuat hubungan dengan pelanggan. Penting untuk menghormati hubungan dan dukungan Anda kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Minggu-minggu ini, email ataupun notifikasi smartphone pelanggan akan dibanjiri dengan pembaruan dan virus corona, baik dari perusahaan tempat mereka bekerja ataupun online shop kesayangan mereka. Untuk itu, jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Pakai bahasa yang lebih sopan dan coba lebih mendekati apa yang mereka rasakan. Misalnya, Anda dapat mengirim email dengan membuat secara pribadi dan sesingkat mungkin. Dengan pesan inti, kami di sini untuk mendukung Anda, beritahu kami bagaimana kami bisa membantu Anda. Intinya, dalam penerapan strategi penjualan nanti, tetap perkuat hubungan Anda dengan menanyakan kabar mereka, tapi jangan terlalu berlebihan, karena bisnis tetap ingin menghormati pelanggan. Nah, yang kedua, itu kita masuk membuat produk jasa yang dijual menjadi mudah diakses dan dijangkau alias affordable dan reachable. Misalnya dengan memberikan kemudahan pembayaran, memperpanjang masa angsuran, memperkecil uang muka, dan menambah aneka pilihan pembayaran. Dengan strategi yang kedua ini, meski di saat daya beli pelanggan menurun, kita tidak perlu menurunkan harga terlalu drastis, karena ini akan membuat aliran kas kita menjadi kritis. Sebaliknya, dengan strategi ini akan membuat produk atau jasa kita tampak bersahabat dan berempati dengan kondisi keuangan pelanggan kita yang umumnya sangat sulit di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu meningkatkan penjualan online dengan pemasaran online dengan memanfaatkan media sosial dan memanfaatkan penetrasi pasar melalui marketplace. Yang pertama itu kita memanfaatkan media sosial. Perhatikan sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri. Di situasi saat ini, orang-orang tidak lagi bebas untuk keluar rumah. Kebanyakan orang memilih menghabiskan waktu untuk berkomunikasi lewat smartphone mereka, baik dari WhatsApp maupun Instagram ataupun Facebook. Manfaatkan peluang ini untuk melakukan pemasaran via media sosial. Buatlah iklan untuk usaha di smartphone Facebook, Instagram, Google, atau lainnya. Strategi mendasar yang perlu kita lakukan adalah dengan menentukan buyer personal atau sebagai target pasar kita nantinya. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai komunikasi dengan target pasar tanpa harus bertemu secara langsung. Tentukan konten yang tepat sesuai dengan media sosial, karena bisa jadi beda platform digital, beda juga tipe audiensnya. Yang kedua itu manfaatkan penetrasi pasar melalui marketplace. Selain media sosial, kita juga bisa memanfaatkan marketplace. Seperti yang kita ketahui itu ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan beberapa marketplace untuk mendorong agar penjualan produk UKM serta warung dapat terfasilitasi dengan baik di masa pencegahan COVID-19 ini. Hal ini dapat kita manfaatkan oleh UKM untuk melakukan pemasaran melalui marketplace.
Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu dengan membuat promosi penjualan yang tepat. Nah, untuk materi kali ini sangat kreatif. Jika kita sudah manfaatkan media sosial untuk pemasaran produk, rasanya belum pas kalau kita belum membuat promosi. Dalam hal memasarkan produk, manfaatkan situasi saat ini untuk memperkuat nilai produk yang kita jual. Jika kita dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di masa krisis COVID ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang sendiri kepada usaha kita. Misalnya, kita dapat membuat buy now promotion pas notification di smartphone pelanggan dengan tulisan sending a great promotion to you. Atau kita bisa mengirim penawaran menarik ke sosial media mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu membuat strategi penjualan yang kreatif. Strategi penjualan kreatif ini dapat dilakukan dengan memberikan diskon atau hadiah untuk pelanggan. Salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan agar setia yaitu memberikan diskon khusus atau hadiah. Strategi marketing yang satu ini bisa dilakukan jika pelanggan pernah membeli produk selama berkali-kali. Misalnya diterapkan lewat sistem membership atau lainnya. Yang kedua itu membuat website yang menarik. Kebanyakan bisnis sekarang sudah memiliki website sendiri untuk memasarkan produknya. Di dalam website tersebut berisi katalog produk yang dijual, serta pembeli juga bisa langsung membeli lewat website. Hal ini memudahkan calon pembeli untuk melihat produk apa yang perusahaan kita jual, serta mengenal bisnis kita. Agar lebih menarik, kita juga bisa mencantumkan informasi promo menarik yang sedang berlangsung. Sedang kita juga bisa mencantumkan testimoni positif pelanggan yang sebelumnya pernah membeli produk kita. Jangan lupa mendesain semenarik mungkin agar calon pembeli merasa tertarik terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, semua strategi-strategi atau sosialisasi materi yang sudah saya jelaskan tadi tidak akan bisa terjalin apabila tidak ada strategi yang salah satu ini. Strateginya yaitu adalah membangun kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau beberapa pihak lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kolaborasi artinya memiliki nilai-nilai yang sama dan kuat sebagai komponen kolaborasi efektif. Misalnya memiliki arah tujuan yang sama, persamaan persepsi, rasa keinginan untuk berkompromi, tekad untuk mencari solusi bersama-sama, dan lain sebagainya. Kolaborasi kreatif sangat diperlukan agar kita tetap bisa unggul bersama-sama dengan tim. Ada 4 cara yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan kolaborasi yang kreatif. Yang pertama, pastikan seluruh anggota tim benar-benar ikut serta. Yang kedua, kita kurangi penggunaan media email sebagai media kolaborasi. Penggunaan email memang sangat terkenal sampai sekarang. Dalam survei terbaru yang dilakukan di Hiktil, menunjukkan bahwa sepertiga responden bekerja sebagai proyek kolaborasi kreatif yang tidak selesai dengan tepat waktu. Wah, mengapa bisa menjadi seperti itu ya? Faktanya, 66% orang di dalam proyek tersebut hanya melakukan peninjauan terhadap proyek melalui email. Maknanya, mereka melihat dan mengecek dokumen-dokumen visual yang dikirim melalui email seperti gambar dan video. Sayangnya, hanya 30% orang yang menggunakan email sebagai media kolaborasi yang efektif untuk memberikan umpan balik terhadap dokumen-dokumen visual mereka. Logikanya, bagaimana bisa kita menciptakan kolaborasi yang kreatif jika interaksi dan umpan balik hanyalah sedikit? Selain itu, yang berpartisipasi aktif hanya 30% orang, sedangkan 66% diantaranya hanya menjadi silent observer atau pengamat yang bisu. Lalu apa solusinya? Daripada terlalu terpaku pada email sebagai media kolaborasi, mengapa tidak kita menggunakan cara komunikasi yang lebih efektif, seperti berdiskusi secara langsung atau presentasi
bisa juga melalui video conferencing atau meeting online. Nah, yang terakhir itu kita meningkatkan frekuensi dalam berkomunikasi, sama seperti yang sebelumnya. Salah satu hal ilmuwan terkenal bernama Alex Penland sangat kagum dengan cara kolaborasi secara berkelompok yang mereka dapat jalankan aktif, karena anggotanya merasa terdorong untuk menyampaikan ide-ide kreatif mereka miliki. Sampai-sampai salah satu tim Alex yang bekerja di Human Dynamics Laboratory berusaha untuk mencari informasi dan memahami rahasia di balik kolaborasi tim kerja yang sangat baik. Salah satu cara yang digunakan oleh timnya adalah menggunakan alat sensor elektronik untuk menangkap interaksi antar anggota kelompok secara real time. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim kerja dengan kolaborasi tim yang sangat baik ternyata selalu menjaga komunikasi mereka secara teratur. Maksudnya, frekuensi mereka dalam berkomunikasi sangatlah sering. Semua terlibat dalam berkomunikasi informal maupun non-formal. Mereka juga sering terlibat komunikasi informal seperti minum kopi di luar kantor untuk mencari ide-ide bersama atau sekedar menikmati indahnya sore bersama rekan-rekan kerja. Komunikasi yang terjalin dengan frekuensi yang tinggi akan memudahkan pembentukan kolaborasi yang kreatif. Nah, itulah materi sosialisasi dari saya untuk meningkatkan penjualan di masa pandemi. Mungkin apabila hanya sekedar materi tidak cukup, mari kita dengarkan strategi dari pihak SDM. Terima kasih. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan dari divisi personalia, tibalah saatnya kita membahas strategi apa yang akan kita ambil. Sebelum membahasnya, kita dengarkan terlebih dahulu strategi yang akan dibacakan oleh Ibu Dede Agnes. Kepada Ibu Dede Agnes, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kali ini saya akan membahas tentang strategi pengembangan produk di perusahaan kita. Sebagai yang kita ketahui, perusahaan kita menggeluti di bidang fashion. Jadi yang awal kita fokuskan yaitu pertama, selalu mengikuti tren terkini. Kita dapat mendatangi fashion show karena disitulah kita tahu lagi tren-trennya itu model yang bagaimana. Nah, namun pada saat COVID ini jarang sekali yang mengadakan fashion show secara langsung. Nah, cara lainnya yaitu kita dapat mengamati dari tren OOTD sekarang yang sedang lagi ramai-ramainya digunakan. Dan yang kedua yaitu mengadakan promosi iklan. Emang seberapa pentingnya sih iklan dalam mengembangkan produk kita? Jawabannya itu ya, sangat penting. Karena yang pertama yaitu sebagai sarana edukasi pelanggan. Kita dapat memberikan info seputar produk kita, mulai dari kita menggunakan bahan apa sampai kelebihan dari produk kita. Dan yang kedua yaitu agar menarik minat konsumen untuk membeli produk kita. Kita bisa dapat mendapatkan konsumen-konsumen baru dari iklan yang telah kita publikasikan. Di sini kita akan mencoba menggunakan iklan radio dan TV. Sebagaimana rekan-rekan akan setuju atau tidak setujunya dengan pendapat saya yang ini. Nah, yang ketiga, memberikan diskon. Biasanya para pembeli akan tertarik ketika mendengarkan potongan harga, maka mereka akan mencari tahu produk kita dan membelinya jika mereka sudah cocok dengan itu. Nah, itulah dia pemaparan yang telah saya berikan tentang strategi pengembangan. Maka dari itu, bila ada pendapat dari rekan-rekan sekalian, tolong disampaikan. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, jadwal acara untuk saat ini adalah waktunya coffee break dan snack. Kami persilahkan kepada para hadirin untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Coffee break dan snack dijadwalkan selama 15 menit, maka dari itu selamat menikmati. Few minutes later. Dari penjelasan Ibu Dede Agnes, dia mengusulkan 3 poin yang harus kita ambil, yaitu yang pertama, selalu ikuti tren terkini, yang kedua, mengadakan promosi iklan, yang ketiga, mengadakan potongan harga. Nah, kita sudah memiliki 3 pembahasan yang akan kita kupas satu persatu. Mulai dari yang pertama, dia mengusulkan 3 poin yang harus kita ambil, yaitu yang pertama, selalu ikuti tren terkini, yang kedua, mengadakan promosi iklan, dan yang ketiga itu mengadakan potongan harga.
Nah, kita sudah memiliki 3 pembahasan yang akan kita kupas satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu selalu ikuti tren terkini. Berbicara soal mengikuti tren terkini, semua perusahaan, bahkan perusahaan kita sendiri, pastinya menerapkan ini untuk menarik minat konsumen. Tapi kita butuh strategi yang lebih spesifik dan lebih terlihat, atau bisa dibilang strategi yang lebih jitu. Yang bisa dibilang strategi yang lebih jitu, yang bisa mendekatkan kita kepada konsumen. Menurut peserta rapat sekalian, apa strategi yang lebih jitu yang untuk menggantikan poin pertama yang telah dipaparkan Ibu Dede Agnes tadi? Baik, terima kasih kepada Ibu Direktur. Saya ingin menanggapi dari yang poin pertama yang selalu ikuti tren terkini. Kan banyak perusahaan yang menggunakan metode tersebut. Bagaimana kalau kita melihat materi dari Ibu Triani bagian personalia di poin kelima, membuat strategi penjualan yang kreatif. Bagaimana dengan kalau perusahaan membuka akun TikTok? Di zaman sekarang, akun TikTok sedang tren-trennya. Perusahaan dapat memperkenalkan desain-desain fashion tersebut. Baik, sekian dari pendapat saya. Terima kasih. Menarik dan cukup sesuai dengan yang saya pikirkan. Selain tidak terlalu memakan biaya, juga bagus untuk meningkatkan kreativitas karyawan kita. Saya setuju dengan usulan ini. Apalagi TikTok banyak digunakan oleh generasi-generasi muda pada saat ini. Baiklah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu berbicara soal mengadakan promosi iklan. Untuk poin kedua ini, adakah yang ingin berpendapat iklan seperti apa yang akan kita buat? Baik, terima kasih. Saya ingin memberikan pendapat mengenai iklan. Menurut pendapat saya, Instagram Sponsored adalah pilihan yang bagus untuk kita sebagai media iklan. Karena jauh lebih murah jika dibandingkan dengan kita menggunakan selebgram untuk endorsement, sehingga dapat menghemat pengeluaran. Di gambar yang pertama adalah contoh sponsor yang akan lewat di beranda pengguna Instagram. Dan jika dilihat, ada tulisan Shop Now di bagian bawah kiri. Lalu akan tampak seperti gambar 2 dan gambar 3 yang menampilkan katalog dan harga masing-masing produk perusahaan kita. Lalu selanjutnya ada Instagram Reels, yang mana saat ini sedang banyak digunakan. Instagram Reels ini menjadi media yang menarik juga untuk perusahaan kita untuk mempromosikan produk melalui video di Instagram Reels. Kita dapat membuat video OOTD yang sedang banyak digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Dengan demikian, konsumen dapat lebih tertarik dengan produk kita. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Terima kasih pendapatnya. Saya juga setuju dengan poin ini. Apalagi banyak generasi muda yang menggunakan fitur Instagram untuk menunjang kesehariannya. Oke, terima kasih. Yang ini saya terima. Terus kita masuk poin yang ketiga. Mengingat ada banyak sekali strategi dengan potongan harga seperti apa yang akan kita buat atau yang akan kita laksanakan. Adakah yang ingin berpendapat? Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi dari pertanyaan Ibu Direktur, yaitu potongan yang dimaksud dengan memberikan potongan harga berupa diskon up to 50%. Jadi orang merasa tertarik dengan pemberian diskon tersebut. Diskon tersebut mencakup semua produk agar kita dapat mengganti season yang baru. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 pendapat sebelumnya yang sudah merevisi strategi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dede Agnes. Baiklah, dari diskusi ini ada 3 kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, membuat akun TikTok untuk perusahaan kita. Yang kedua, membuat iklan dengan mengadakan sponsor on Instagram. Yang ketiga, mengadakan potongan harga up to 50% untuk semua item. Adakah yang ingin menambahkan atau sudah setuju semuanya? Sudah setuju kepada Ibu Direktur, mungkin itu sudah terbaik dan itu memang baik.
Baiklah, kita berharap dengan keputusan rapat yang telah kita ambil pada saat ini dapat menstabilkan kembali keuangan perusahaan kita. Dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu. Untuk itu saya persilakan kepada sekretaris untuk membaca ulang keputusan rapat yang telah saya paparkan tadi. Kepada sekretaris saya persilahkan. Terima kasih Ibu Direktur. Alhamdulillah semua rangkaian acara pada rapat kerja hari ini telah terlaksana dengan baik dan telah menyepakati beberapa hal untuk dijadikan program. Yang pertama adalah membuat akun TikTok untuk perusahaan kita, yang kedua adalah membuat iklan mengadakan sponsor di Instagram, dan yang ketiga adalah mengadakan potongan harga up to 50% untuk semua produk. Dengan demikian acara rapat pada pagi hari ini, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Dan setelah solusi yang dianggap terbaik ditemukan, sekarang saatnya kita mengakhiri rapat ini yang ditutup langsung oleh Ibu Ivo Sri Hardianti selaku Direktur Utama. Kepada Ibu Ivo Sri Hardianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Sekretaris. Baiklah, mengingat durasi dan kesepakatan yang sudah kita ambil, ada baiknya rapat ini kita akhiri saja. Dengan ini, rapat yang dilaksanakan di meeting Zoom pada pagi hari ini saya tutup.